Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Kaca yang pecah. Aida terbangun dari tidurnya. Ia melihat jam dinding yang masih menunjukkan pukul 2 malam. Ia lalu menatap suaminya yang terlelap. Aina membenarkan selimut Alex dan mengecup kening pria itu sejenak. Ia lalu bangkit menuju dapur. Wanita itu menenggak air dalam lemari es. Ia sangat haus. Setelah minum, Aina kembali lagi ke kamar. Aina menyadar di tempat tidur sambil memegang ponsel. Ia tak bisa tidur kembali. Suara pesan masuk berkali-kali berbunyi di ponsel Alex. Rasa penasaran menghinggapi Aina. Siapa yang mengirim pesan pada suaminya di tengah malam? Atau mungkin itu pesan penting? Tak mau banyak berpikir, Aida segera meraih ponsel Alex. Saat akan ditekan ponsel itu pun meminta PIN. Aida berpikir sejenak, apa tanggal ulang tahunku? Wajah yang dari tadi senyum-senyum sendiri di tengah malam jadi berubah kecut. PIN-nya ternyata salah, bukan tanggal ulang tahunnya. Aida kini mencoba lagi dengan tanggal lahir Alex dan sama, tetap salah juga. Apa tanggal pernikahan kami ya? Aida menekan PIN perlahan sambil menghembuskan nafas. Yes, sorak Aida yang segera menutup mulutnya. Kenapa, Ai? Tanya Alex yang tersentak karena sorakan itu. Gak apa, Mas, tidur lagi ya, tidur lagi, Mas Alekku sayang. Aina mengelus-elus kepala Alex selama pria itu kembali ke alamnya, melanjutkan mimpi yang mungkin sempat terputus. Aina menjauhkan tangannya dari kepala Alex. Ia kembali meraih ponsel itu. Tatapan mata Aina tidak senang saat melihat pengirim pesan. Mona mengirim pesan pada suaminya di tengah malam. Mau apa dia? Dengan menarik nafas panjang dan dalam, Aina membuka pesan tersebut. Mona. Alex, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Mona. Alex, tolong berikan aku satu kesempatan. Aku ingin memperbaiki hubungan kita. Apa ini? Aina merasa kesal membaca pesan-pesan tersebut. Mona meminta satu kesempatan pada suaminya, sama seperti Arga yang juga begitu padanya. Apa yang mereka pikirkan? Meminta kesempatan pada orang yang sudah menikah? Aina tak mengerti pada apa yang dipikirkan Mona ataupun Arga. Aina kembali menatap Alex. Ia dan suaminya itu sama-sama punya masa lalu. Lalu tersakiti dengan masa lalu itu. Saat sudah melupakan masa lalu, kenapa masa lalu itu yang menjadi pengganggu pernikahan mereka sekarang? Mas Alex, bangun. Aina membangunkan Alex dengan mencubiti pipi suaminya. Bukannya bangun, Alex menarik Aina padanya dan mendekapnya erat. Mas, bangun dong. Aku sudah buat sarapan. Nanti keburu dingin. Aina akan melepaskan dekapan Alex, tapi malah makin erat tangan Alex mendekapnya. Sayang, kapan kamu selesai? Ucap Alex tanpa membuka matanya. Mas Alex, bangun. Aina pun mencubiti perut Alex. Kesal pastinya. Suami ini pagi-pagi sudah berpikiran seperti itu, bahkan dengan mata yang masih terpejam. Tak berapa lama, Aina mengantar Alex sampai depan pintu. Suaminya sudah siap berangkat ke kantor. Aku pergi dulu sayang, pamit pria tampan itu. Hati-hati di jalan mas. Aina mencium punggung tangan Alex. Pria itu lalu mengecup kening dan kedua pipi sang istri, mencurahkan rasa sayangnya. Melihat bibir Aina, Alex pun menciumnya sejenak. Tubuh Aina meremang merasakan setiap sentuhan-sentuhan yang membuat wajahnya kembali merona. Sayang, aku itu orangnya bertanggung jawab dan sangat adil loh, ucap Alex setelah melepas pagutan dan tangannya. Aina menatap Alex, ia bingung dengan apa yang pria itu katakan. Alex menarik pinggang Aina mendekat membuat istrinya kaget. Aku gak mau kalau nanti itu kamu besar sebelah. Senyum mesum Alex pun terpapang jelas. Dasar ganjen. Alex berjalan dengan semangat dan senyum bahagia menuju mobil yang terparkir. Bagaimana tidak bersemangat, ia sudah diberi asupan dari sumber terpercaya, tanpa pengawet ataupun pemanis buatan. Itu orangnya kan? Arga mencoba mengingat pria tadi malam yang bersama Aina. Melihat pria itu masuk mobil, Arga mengangguk yakin jika pria itu adalah suami dadakan Aina. Apa pekerjaannya? Arga pun mengikuti mobil Alex yang perlahan bergerak keluar apartemen itu. Arga sangat penasaran dengan pria itu, hingga Aina enggan kembali padanya. Apa dia bekerja di sini?
Batin Arga kesal melihat saingan cintanya. Ia dulu pernah melamar di perusahaan ini tapi tidak diterima lantaran tidak lolos di tahap seleksi. Diterima di perusahaan ini sangat sulit. Melihat Alex turun dari mobil, Arga pun ikut turun. Ia pun menghadap-hadap mengikuti Alex masuk ke lobi perkantoran itu. Mata Arga terbelalak melihat Alex yang tak menggunakan lift karyawan. Alex menggunakan lift khusus eksekutif di perusahaan itu yang menandakan pria itu punya jabatan yang tinggi di sini. Apa aku salah orang? Arga yakin salah membutuhkan orang. Mana mungkin pria seperti itu bersedia menikah dadakan dengan Ainah? Wajah bahagia Alex mendadak berubah tak senang saat memasuki ruangannya. Alex, kamu sudah sarapan? Aku membuatkan sarapan untukmu. Mona menunjukkan tempat makan berisi sarapan untuk Alex. Mona sudah bertekad akan mencari perhatian pria itu lagi. Ia tak rela jika Alex melupakannya begitu saja demi wanita yang bernama Aira. Jika kamu datang ke perusahaan ini untuk bekerja, maka bekerjalah dengan baik. Tapi jika tidak, segera serahkan surat pengunduran dirimu, ucap Alex dengan nada datar dan terkesan dingin. Alex, Mona melihat Alex yang sudah duduk di kursi dan fokus pada berkas. Pria itu sedikit pun tidak melihat ke arahnya. Alex, jika kamu tidak segera keluar, aku akan memanggil security. Mona terdiam sesaat dengan air mata yang mulai menetes. Alex sudah berubah total. Alex menghela nafas panjang setelah Mona pergi. Masuk. Joe merasa merinding saat masuk disambut dengan tatapan setajam silet dari pria itu. Joe, ucap Alex tak senang. Iya pak, jawab Joe segera. Jangan biarkan siapapun masuk ke ruanganku, kecuali kau. Handle semuanya, jika itu tamu penting segera beritahu aku. Alex tak mau Mona atau siapapun sembarangan masuk ke ruangannya lagi. Alex dulu memang memberikan akses bebas pada Mona di kantor ini, tapi sekarang hal itu sudah tidak berlaku lagi. Mona harus tahu batasannya. Aku merindukanmu. Alex yang melihat foto ia dan Aida di meja perlahan mulai merindukan istrinya. Baru beberapa jam berpisah, rasa rindu ini sudah menghampirinya. Alex tersenyum menyadari sikapnya yang mirip seperti ABG yang baru jatuh cinta. Alex menghembus nafas panjang, ia harus menahan kerinduannya. Oke, mari kita selesaikan ini. Alex merenggangkan tangannya, ia akan menyelesaikan semua tanggung jawabnya di kantor dan akan pulang tepat waktu. Aina sayangku, tunggu Mas Alexmu ini pulang ya. Kenapa Anda berada di sini, Pak? Aca kaget saat masuk ke ruangan Arga dan bukan suaminya yang berada di dalam. Pak Arga mengambil cuti. Jadi saya yang sementara akan menghandle pekerjaan beliau. Jawab pria yang menjabat sebagai wakil Arga tersebut. Cuti? Tanya Aca kaget. Ia tidak tahu jika Arga mengambil cuti. Pria itu bingung melihat Aca. Mereka pasangan suami istri tapi istrinya bisa tidak tahu jika suaminya mengambil cuti. Berapa lama Pak Arga mengambil cuti? Tanya Aca kemudian. 2 minggu, Bu. Apa yang dilakukannya? Tanpa mengatakan apapun lagi, Aca segera keluar dari ruangan itu. Arga pergi dari rumah dan bahkan tidak kembali ke rumah orang tua kandungnya. Sekarang ia mengambil cuti sampai 2 minggu. Apa yang akan dilakukan pria itu? Apa Arga pergi berlibur? Aca menghentak-hentakan high heelsnya ke lantai. Kesal rasanya semakin lama tak bisa menjangkau pria itu. Ini pasti gara-gara Aina lagi. Apa Arga pergi berlibur? Jawabannya tidak. Yang dilakukan Arga hanya mengintai target. Ia sengaja mengambil cuti agar bisa 24 jam full mengawasi Aina, menunggu saat Aina keluar dari tempat itu. Jika ia tidak mengambil cuti, maka pekerjaannya akan terganggu. Dan mungkin bisa-bisa saja ia dipecat. Aina pasti tak akan mau kembali padanya jika ia adalah seorang pengangguran. Apa dia sudah mengganti nomor ponselnya? Arga memijat pelipisnya, nomor Aina sudah tidak aktif lagi. Arga ingin menerobos masuk ke tempat itu, tapi keamanan di sana begitu ketat. Ingin menyewa 1 unit, itu lumayan menguras kantongnya. Jadi Arga memilih untuk menunggu saja. Pagi berganti siang, siang berganti malam, hari pun berlalu. Mona yang terus mencari perhatian Alex dan diajukan, bahkan nomor ponselnya telah diblokir. Ia juga datang ke ruangan Alex untuk memberi makanan dan dicegah security yang menjaga di sana.
Aca yang sehari-hari menunggu kepulangan sang suami yang sudah menghilang semenjak pergi dari rumah malam itu, Arga seperti hilang di telan bumi. Dan Arga, pria itu masih setia menunggu Aina. Ini sudah seminggu dia memantau dan tak pernah melihat Aina keluar. Pasti suaminya itu mengurungnya. Aina seperti berada di penjara. Mas, sudah, cepat pergi ke kantor. Aina memaksa Alex untuk datang lebih cepat dari biasanya ke kantor. Nanti telat loh. Katanya Mas Alex mau cari uang yang banyak untuk keluarga kecil kita nanti. Ucap Aina manja sambil melirik Alex. Pria itu pun mengalah. Ia menuruti Aina, berangkat lebih cepat, anggap saja time is money. Setelah Alex pergi, Aina bernyanyi kecil menuju dapur, lalu tak lama membawa nampan berisi minuman dan cemilan ke ruang nonton. Opa, Aina menutup mulutnya kagum saat pria utama dalam drakor memenuhi layar TV-nya. Ya ampun, dia melihatku kan? Aina mulai GR saat Opa dalam layar kaca yang tersenyum manis, membuat meleleh hati adik abang. Ia merasa pria itu tersenyum padanya. Setiap hari yang dilakukan Aina setelah sang suami ke kantor adalah menonton drakor. Wanita itu menonton secara maraton. Begitu jam Alex akan pulang ke rumah, disitulah Aina baru mandi dan bersiap menyambut Alex. So sweet banget sih adiknya, batin Aina setelah menamatkan satu drakor. Ia bangkit dan menuju ke dapur. Ia akan memasak untuk makan malam bersama suami tercintanya. Aku harus belanja. Aina melihat tak ada bahan makanan di lemari pendingin itu. Ia harus keluar untuk berbelanja. Aina berjalan menuju supermarket yang tak berada jauh dari apartemen. Supermarket itu serba ada, menjual semua kebutuhan dapur. Langkah kaki Aina terhenti tatkala tangannya ditahan seseorang. Ia membalikkan tubuhnya untuk melihat siapa orang yang berani menyentuh tangannya. Aku ingin bicara denganmu. Aina menatap Arga. Penampilan pria itu sangat semeraut. Bahkan kumis dan bulu-bulu di dagu seperti tumbuh subur. Aku tidak punya waktu. Aina menepis kasar tangan Arga yang menyentuhnya. Tolong. Arga kembali meraih tangan Aina. Ia tak akan menyiakan saat ini untuk menjelaskan semuanya. Tak berapa lama, Aina dan Arga berada di sebuah kafe yang tak jauh dari supermarket itu. Ada apa? Tanya Aina dengan nada dingin sedingin wajahnya sekarang. Aku minta maaf untuk apa yang telah terjadi selama ini. Arga melihat Aina yang seperti tak mendengar ucapannya. Wanita itu mengaduk-aduk minumannya, bahkan mata Aina tak mau melihatnya. Asal kamu tahu, selama 5 tahun ini aku selalu menjaga perasaanku. Tapi 3 bulan belakangan ini aku hilaf, Arga menatap Aina yang masih dengan posisinya. Hilaf? Menjijikkan. Aina meronta kesal dalam hati. Tolong, maafkan aku, Aku berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Tolong beri aku kesempatan. Hidup tanpamu bisa membuatku tidak waras. Arga sangat menyesal dengan perbuatannya. Maaf, aku sudah menikah. Aina tak ingin kembali pada Arga lagi, apapun ceritanya. Meski saat itu ia tidak menikah dengan Alex, ia juga tak akan sudi kembali pada pria yang telah menorehkan luka di hatinya. Jangan begini. Aku bisa melihat kamu tidak bahagia dalam pernikahanmu. Mendengar ucapan Arga, Aina jadi terpaksa beratap mata dia itu yang merasa sok tahu tentang pernikahannya. Jangan egois, Lepaskan pria itu dan mari kita buka lembaran baru. Jangan memaksa hidup dengan pria yang tidak kamu cintai. Itu hanya akan menyakitimu. Aina terpelongo, Arga bisa mengatakan hal yang begitu menjijikan. Aku berjanji akan membahagiakanmu, Aku tak akan mengulangi kesalahanku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Arga membalas dan memohon agar Aina tersentuh dan memaafkannya. Aina masih mencintainya, tapi ego wanita itu saja yang tak mau mengakuinya. Hentikan. Aina meninggikan suaranya. Apa kau menganggap kesalahan yang telah kau buat semudah itu bisa termaafkan? Maka dari itu, aku minta maaf, Aku tulus meminta maaf. Bahkan aku mencari tahu di mana kamu tinggal dan menunggu untuk bisa bertemu denganmu. Apa kamu tidak bisa melihat ya, bahwa aku benar-benar menyesal dan ingin kita kembali bersama? Jelas Arga yang tak mau kalah. Aina harus tahu bagaimana perjuangannya selama ini. Aina membuang wajahnya. Saraya mengusap air mata yang jatuh menetes. Selama ini,
Ia merasa nyaman dan damai tanpa mengingat Arga, tapi bertemu pria ini membuatnya kembali mengingat sakit hati dan pengkhianatan. Ai, aku tahu hati kamu ibaratkan kaca yang sudah aku pecahkan. Aku akan berusaha kembali menyatukan pecahan kaca-kaca itu. Walaupun tak bisa sesempurna awalnya, aku akan berusaha memperbaikinya. Arga masih meyakinkan Aina. Mendengar ocehan Arga, Aina jadi tertawa kesal. Tawa Aina membuat Arga bingung. Apa kau melupakan sesuatu? Tanya Aina dengan tatapan sinis. Untuk apa? Aku masih menyimpan kaca yang pecah. Ai, stop. Aina menaikkan tangannya. Tolong lupakan semuanya. Kita sudah berakhir. Aku sudah menikah dan bahagia dengan pernikahanku ini. Aku sangat mencintai suamiku. Jelas Aina. Tidak, Ai. Itu tidak mungkin. Arga menggeleng kepala tak terima. Bagaimana kamu bisa semudah itu mencintai pria lain? Kamu selalu bilang akan mencintaiku sampai mati. Arga masih mengingat janji mereka kala itu. Ai, kita menjalin hubungan bukan sebulan 2 bulanan. 5 tahun, Ai. 5 tahun itu waktu yang lama. Arga menumpahkan kekesalannya, tak terima Aina melupakannya begitu saja. Lalu bagaimana denganmu? Mata Aina pun menatap tajam Arga. Jika kau menghargai hubungan 5 tahun itu, seharusnya tidak ada pengkhianatan ini. Seharusnya tidak ada sakit hati. Ai, Arga mulai bingung berkata, bagaimana ia harus meyakinkan Aina lagi. Jadi, kuharap jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Dengan begitu aku bisa memaafkanmu. Aina menghembuskan nafasnya pelan, dadanya kembali terasa sesak. Ai, aku hilaf. Seperti itu juga gara-gara kamu. Bersambung.